Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Kurnia Satrio, NIM 310141988. Saya di sini bermaksud ingin mempresentasikan tentang manajemen sekolah merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah. Silahkan simak video kali ini. Apa sih yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika mendengar tentang sekolah merdeka? Kebebasan dalam belajar, atau guru sebagai penggerak dalam hal ini? Skuilah ikuti video ini. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada George Robert Terry. Dia menjelaskan bahwa manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kedua, ada Ricky W. Griffin. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya adalah tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Ketiga, Lawrence E. Epley mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Hillman berpendapat bahwa manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan dapat tercapai bersama. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa sekolah seharusnya sebagai fasilitas untuk mewujudkan pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, sekolah adalah tempat mengembangkan bakat dan minat dalam suasana gembira untuk belajar menjadi manusia berilmu, berketerampilan, berbudi luhur, dan beriman untuk menjadi manusia yang merdeka, menjadi dirinya sendiri dan hamba Tuhan, serta mampu berkiprah untuk masyarakat, bangsa, dan negara terbebas dari rasa tertekan, terpaksa, atau rasa khawatir. Itulah sekolah merdeka. Sebenarnya, Merdeka Belajar ini pernah dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim selaku Mendikbud karena ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Dengan program Merdeka Belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan. Salah satunya keluhan soal banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu. Membangun sekolah hakikatnya adalah membangun keunggulan sumber daya manusia. Nah, Merdeka Belajar sendiri adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Kemudian menurut UU nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 3 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, Merdeka Belajar sendiri dalam KBBI, merdeka artinya bebas dari hambatan, penjajahan, berdiri sendiri, lepas dari tuntutan. Sedangkan belajar adalah usaha untuk mendapatkan kepandaian atau ilmu. Merdeka Belajar adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas berekspresi dan tanpa hambatan serta tuntutan. Strategi Merdeka Belajar. Pembelajaran yang menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi,
memprediksi, dan menyusun hipotesis. Nah, pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada proses penyusunan secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata. Evaluasi ini menggali munculnya berpikir divergen, pemecahan masalah secara ganda atau tidak menuntut satu jawaban benar, karena pada kenyataannya tidak ada jawaban siswa yang salah. Yang ada adalah pertanyaan pendidik yang salah. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar dengan cara memberikan tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Artinya evaluasi lebih menekankan pada keterampilan proses dalam kelompok. Kemudian sekolah merdeka harus diawali oleh guru yang merdeka. Sekolah merdeka tentu diawali oleh guru merdeka. Menurut pasal 7 ayat 1 UU Guru dan Dosen UU nomor 14 tahun 2005 ada 9 prinsip profesi guru dan dosen. 9 prinsip tersebut bisa dipenuhi dan akan terwujud guru yang profesional atau menjadi guru yang merdeka. Prinsip pertama dan menjadi prinsip yang utama adalah guru memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kalau prinsip ini dipenuhi oleh seorang guru atau dosen, maka prinsip lain seperti komitmen dan tanggung jawab akan mudah terwujud. Guru juga harus memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang, tugas, serta kompetensi yang diperlukan. Memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan sepanjang hayat. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan organisasi profesi. Dan tak kalah penting, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Guru merdeka melakukan tugas dengan semangat dan gembira karena sesuai dengan bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealismenya. Guru yang bekerja dengan penuh energi positif atau bisa disebut kerja ikhlas apabila didukung dengan kerja keras, kerja cerdas, alat atau hardware dan sistem atau software tentu akan mampu menanggung beban pekerjaan serta masalah yang jauh lebih besar. Pendidikan merdeka melaksanakan prinsip yaitu semua boleh kecuali yang dilarang. Memberi ruang kreativitas seluas-luasnya dengan tidak menabrak rambu-rambu larangan. Mengapa harus ada rambu-rambu? Tentu untuk menjamin proses agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian juga menjamin agar antar unsur tidak terjadi tabrakan. Sedang pendidikan yang otoritarian memegang prinsip semua dilarang kecuali yang diperintahkan atau diatur. Mengatakan guru adalah kunci, itu sama saja dengan mengalihkan tanggung jawab dan menjebak guru untuk gagal. Tentu, guru berperan penting dalam pendidikan, namun tuntutan akan besarnya peran atau secara spesifik tingginya kompetensi tidak akan tercapai saat guru tidak memiliki hal yang asasi, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan guru dalam jangka panjang berperan sentral untuk menumbuhkan kemerdekaan belajar, peserta didik, dan nantinya cita-cita demokrasi negeri ini. Merdeka belajar dan guru sebagai penggerak bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1969, Carl Rogers mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Freedom to Learn. Pada pengantar buku tersebut, 50 tahun lalu ia mengatakan, sekolah kita umumnya sangat tradisional, konservatif, birokratif, dan resisten terhadap perubahan. Satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini adalah melakukan kemerdekaan belajar. Tahun 1962, Everett M. Rogers menulis buku berjudul Diffusion of Innovation, di mana pada buku tersebut memuat satu bab tersendiri tentang penggerak atau agen perubahan. Tentang kemerdekaan guru, kita perlu berhati-hati untuk tidak ikut membebankan kemerdekaan semata pada kapasitas individual. Dalam kenyataannya, begitu banyak faktor konteks yang akan menentukan apakah guru bisa merdeka. Kemerdekaan berkaitan dengan hubungan yang ada di sekeliling, berkaitan dengan situasi lingkungan. Kemerdekaan bukan dimiliki, tapi dicapai. Apa yang dipercayai guru adalah bagian penting dari apakah dia mampu mencapai kemerdekaan.
Pengalaman masa lalu, baik pengalaman personal saat menjadi peserta didik ataupun pengalaman profesional saat menjadi guru, mempengaruhi apakah guru menganggap kemerdekaan bagian yang penting dari pekerjaannya. Salah satu yang paling sulit dari perubahan pendidikan adalah sebagian besar guru tidak mengalami kemerdekaan saat menjadi peserta didik, sehingga tidak mengharapkan atau memperjuangkan kemerdekaan saat menjadi guru. Kalaupun guru sepakat pada aspirasi kemerdekaan, implementasinya seringkali susah untuk optimal bila kepercayaan terhadap anaknya belum berubah. Konsep merdeka belajar menurut Mendikbud. Ini sebenarnya adalah contoh dari rencana terciptanya atau pelaksanaan sekolah merdeka itu sendiri, yaitu menurut Mendikbud sendiri adalah yang pertama, pelaksanaan USBN 2020 dikembalikan ke pihak sekolah. Kedua, tahun 2021 mendatang, Mendikbud berencana menghapus sistem UN dan diganti sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa dan berbudi luhur. Dengan menerapkan kebijakan ini, harapannya adalah SDM atau mutu orang Indonesia tinggi dan mampu bersaing dalam dunia internasional. Dan ini merupakan terobosan baru agar terpenuhinya atau tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia. Pokok kebijakan baru Kemendikbud. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota se-Indonesia. Nadiem Makarim menyebutkan ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu yang pertama, ujian nasional digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional diserahkan ke pihak sekolah. USBN menurut Mendikbud, sekolah ini diberikan kelulusan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya, sesuai dengan pihak sekolah itu sendiri. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Kemudian, dalam PPDB, sistem zonasi diperluas. Sistem zonasi diperluas atau tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah untuk bidang matematika dan literasi. Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan pada pembahasan video ini. Kritik dan saran akan saya nantikan demi kesempurnaan pembahasan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.